Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang siapa orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Tentu kita semua berharap masuk dalam surganya Allah. Kita berdoa seringkan, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu. Selalu kita mintakan jauhkan kami dari azab nerakamu. Kita selalu minta kepada Allah demikian dalam salat-salat kita. Setelah selesai kita berdoa. Sekarang pertanyaannya adalah kepada siapa Allah berikan surga ini? Orang bagaimana yang dapat namanya surga ini? Yang bersama Rasulullah. Harus mengatakan siapa orang yang mencintaku kata Rasulullah, maka dia bersama denganku dalam surga. Jadi yang bersama dengan Rasulullah pasti masuk surga. Siapa yang cinta kepada Rasulullah pasti masuk surga. Yang cinta kepadaku bersamaku dalam surga. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Barangkali semua orang bisa bertanya, cinta Rasul kan? Cinta. Apa buktinya? Ini perlu pembuktian. Cinta bukan kata-kata, tapi cinta perlu pembuktian. Siapakah orang yang cinta kepada Rasulullah? Nah, jadi kata ulama begini, kalau orang itu cinta kepada Rasul dan cintanya benar, nah ini tandanya nih. Kalau orang itu dia katakan dirinya cinta kepada Rasul dan cintanya itu benar, maka apa yang dialami Rasul pasti akan dialami oleh orang itu. Itu tandanya bahwa cinta itu benar. Tandanya bahwa orang itu bersama dengan Rasulullah nanti. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama dengan Rasulullah asyidda 'alal kuffar,
dia tegas terhadap segala macam bentuk kekufaran. Nah, jadi orang yang bersama Rasul itu adalah orang yang tegas terhadap segala macam bentuk kemungkaran, keingkaran. Jadi kalau ada sesuatu yang menutup hubungan kita kepada Allah, tegas orang beriman, tegas orang bersama Rasul, tidak membiarkan kemungkaran terjadi di depan matanya. Dia tidak biarkan kemungkaran terjadi pada dirinya. Dia akan bertindak, berbuat, melakukan sesuatu. Karena memang orang-orang bersama Rasul itu adalah asyidda 'alal kuffar. Tegas, ruhama bainahum, sebaliknya saling berkasih sayang di antara mereka. Ini orang bersama Rasul. Jadi tanda orang itu bersama Rasul, sifatnya terhadap saudaranya yang beriman kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta Rasul, bawaannya hendak berkelahi terus, bawakannya hendak bermusuh aja. Gara-gara beda sedikit, bermusuhan. Apabila orang ada sepaham sama kita, kita musuhi, kita perangi. Ini tidak bersama Rasul berarti. Harusnya ruhama bainahum. Kita boleh berbeda, tapi kalau kita tahu ini saudara kita, dia seiman, masih sholat, fa in tabu wa aqamus shalah fa ikhwanukum fid din. Selama mereka itu masih bertobat, dia sholat, fa ikhwanukum fid din. Dia saudaramu seagama. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Yang namanya bersaudara itu saling berkasih sayang. Yang ketujuh bercakut-cakut, ya bukan bersaudara. Sekarang kita lihat itu, Islam ini kadang boleh beda sedikit bercakut kita. Amun beda sedikit aja paham, pandangan, pendapat berbeda bisa bercakut. Padahal kata Rasul tidak demikian. Orang Islam itu harusnya kita boleh beda mazhab, boleh beda pandangan, boleh beda aliran, boleh beda pemahaman. Tetapi kalau kita sesama beriman, bekerja sama, saling menopang, saling menyokong, bukan saling menjatuhkan. Ini kan kadang-kadang ada orang tuh kalau sudah berbeda sama kita, kada sesuai sama kita, kita jatuhkan. Kita jatuhkan, bahkan kadang-kadang bisa sampai fitnah dan sebagainya. Ini bukanlah orang yang bersama dengan Rasul. Orang bersama Rasul itu ruhama bainahum, berkasih sayang. Baru bersama Rasul. Nah, kita ngukurlah sekarang, sudah bersama Rasul belum? Kita kalau melihat keburukan itu kita senang atau kita berusaha untuk tidak terjadi? Kalau ada keingkaran bagaimana? Kita biarkan, kita diam aja, atau kita berusaha untuk mencegahnya agar tidak terjadi. Orang bersama Rasul asyidda 'alal kuffar, sebaliknya ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Tidak perlu ribut-ribut karena perbedaan. Tidak perlu beribut-ribut. Semua sudah begitu, sudah qadarullah, ada perbedaan, sunatullah. Tidak perlu kita perdebatkan, apalagi berkelahi, apalagi sampai menjatuhkan satu dengan lainnya. Tidak boleh. Inilah orang yang cinta Rasul, inilah orang yang bersama Rasul. Maka yang bersama Rasul akan di dalam surga. Jemaah rahimakumullah, orang yang bersama Rasul tadi kan katakan akan mengalami hal-hal yang juga dialami oleh Rasulullah. Maka kalau Rasulullah itu dihina orang, dicaci orang, difitnah, diusir, bahkan mau dibunuh, dimusuhi, luar biasa nih. Maka orang bersama Rasul juga akan mengalami hal yang sama, tapi mungkin porsinya sedikit aja. Paling ujian kita tuh seujung kukunya ujian yang dialami oleh Rasulullah. Kita kan punya ujian semua nih, tapi ujian kita nih kalau dibandingkan dengan ujian Rasulullah tuh kadang ada seujung kukunya. Kadang ada seujung kukunya. Masalah apapun, persoalan apapun yang kita hadapi, tidak ada seujung kuku Rasulullah. Tetapi orang yang mengatakan cinta Rasul, orang yang bersama Rasul akan diuji oleh Allah. Sebagaimana juga diuji orang-orang terdahulu yang bersama dengan Rasulullah. Apa ujiannya? Kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Jangan mengira-ngira masuk surga dulu. Sudah datang belum ujiannya? Sudah datang belum cobaannya? Orangnya hendak masuk surga seberataan, tapi kalau diuji tidak mau. Manusia ini hidupnya kan tidak suka dengan ujian. Maunya itu mudah aja hidup tuh. Kalau bisa tuh kan ada orang sering berpadah tuh, kalau kawat tuh muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini orang yang seumur hidup tidak pernah susah. Mudanya poya-poya, bersenang-senang terus, tuanya dia kaya raya, matinya masuk surga. Tidak pernah mengalami susah dalam hidup. Ini manusia. Sedangkan Allah katakan, apa engkau mengira masuk surga padahal belum datang ujian kepadamu sebagaimana ujian yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Pasti diuji. Orang yang hendak masuk surga itu ada ujiannya. Orang hendak naik level itu ada ujiannya. Hendak naik kelas ada ujiannya. Diberi Allah ujiannya. Apa ujiannya? Matsat humul ba'sa wad darra wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan. Nah, kalau kada melarat benar, kan Rasulullah melarat benar nih. Kemelaratan Rasulullah sampai berikat, saking lapar tuh diikat perut Rasulullah, dia pas bola. Berganjal lawan batu karena perut dalam keadaan lapar. Kita kada kayak itu, kada. Paling kurang duit aja sedikit. Makan aja masih. Ya kalau nah, Rasulullah tuh bayangkan tuh mengalami kemelaratan, diembargo, diputuskan hubungan dagang, sampai banyak yang mati kelaparan. Itu ya Rasulullah ya. Nah, kita kan kada mati kelaparan. Itu tadi yang mengalami juga melarat, tapi tidak semelarat Rasulullah dan orang terdahulu. Paling kurang duit aja kita nih. Kurang duit aja. Masih hai makan saban hari kalau. Insya Allah yang ada di sini nih makan aja kalau saban hari kalau makan aja. Cuman paling kita kayak orang sugi yang makan daging, makan apa. Paling kita di rumah makan iwak rabuk. Tapi mahal juga itu. Iwak rabuk. Mereka mengalami kemelaratan. Diuji oleh Allah. Ya kan? Paling kita di situ. Melarat tapi tidak semelarat sahabat Rasulullah dan Rasulullah. Di malam kemelaratan, penderitaan. Mengalami kemelaratan, mengalami penderitaan. Wah, hati kita sakit, dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, macam-macam ujian datang silih berganti. Sebagaimana Rasulullah itu begitu enggak? Mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ya Pak Sebelah. Mengalami ujian gojangan hidup yang luar biasa. Kita kada ada apa-apanya. Wazulzilu, dan digoncang dengan berbagai macam ujian. Digoncang dengan berbagai macam cobaan. Lalu orang-orang bagi cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, ini nih. Jadi kan yang beriman bersamanya pasti kita ngalami juga berarti kan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, dulu para sahabat. Sekarang kita beriman enggak? Kita pengen bersama Rasul, maka datang juga ujian sebagaimana yang dialami oleh Rasul dan para sahabat ini. Datang kemelaratan, datang penderitaan, kita diuji, digoncang dengan berbagai macam ujian. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, nah sampai berkata nih, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Saking beratnya ujian itu nah, ada datang juga pertolongan Allah. Jar orang bejar miintil sudah miintil benar, belum ditolong juga sudah. Duit sudah habis nah. Pagi-pagi duit sudah habis. Di dapur beras habis juga sudah. Ya Allah, di mana dapat rezeki hari ini? Ya lagasan makan di mana? Tiba-tiba datang pertolongan Allah. Ketika orang beriman mengatakan mata nasrullah, sebab sudah mengintil benar. Sudah orang beriman sudah berharap, turunkan pertolonganmu ya Allah, turunkan pertolongan. Kami sangat membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Bahasanya begitulah. Ujian yang sudah sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah. Lalu apa jawab Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwanya sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau ulun tanya, pian-pian cinta dengan Rasul? Pian-pian kita seberataan mau bersama Rasul?
Kalau kita cinta Rasul, kalau kita mau bersama Rasul, maka siap-siap datang ujiannya. Harus siap-siap. Kalau memang kita mengatakan mau bersama Rasulullah, mengatakan cinta Rasulullah, maka siap-siap akan datang ujiannya. Digoncang dengan berbagai macam ujian. Sekarang Rasulullah itu mana? Al-Quran. Sekarang Rasul adalah Al-Quran. Rasul sudah tidak ada lagi kan secara zahir kan, tapi ada ajaran yang ditinggalkan Al-Quran. Ini adalah diri Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka lihat, setiap orang yang bersama Al-Quran, dia bersama Rasul. Maka ketika kita berjuang bersama Quran, itu ujiannya luar biasa. Karena orang rata-rata tidak suka lawan Quran, ini aneh juga. Kalau lawan Quran itu gak ada ketujuh. Kurang ketujuh lawan Quran, aneh itu. Kalau kitab-kitab, macam-macam buku, kitab-kitab A, B, C, orang senang. Tapi kalau dengan Quran yang asli ini, orang kadang-kadang gak ada ketujuh. Karena sudah berkemar Quran itu biasanya banyak yang memusuhi. Hah? Iya. Karena kalau bersama Quran itu orang kadang-kadang banyak yang memusuhi. Seolah-olah mereka tidak suka dengan Al-Quran ini. Mereka tidak mau. Kalau yang lain-lain oke semua. Tapi begitu kita membacakan ayat-ayat Allah, maka di Quran katakan muka mereka merah padam. Ketika dibacakan ayat-ayat kami yang hak yang benar, muka mereka merah padam. Marah, hampir-hampir mau membunuh orang yang membacakan ayat-ayat kami. Itu dalam ceritakan dalam Al-Quran. Begitu. Dan apa yang dihambakan Quran itu pasti terjadi. Jadi orang sedikit ceritalah. Sedikit cerita. Nah, tapi ini bukan curhat, cerita aja. Udon ini kan mengelola sekolah tahfiz Quran di sana di Komplek Agara Budi. Kami ini kerjasama. Yayasan Udon yang punya, gedung disiapkan, lalu dibuat perjanjian. Dan alhamdulillah berjalan. Cerita singkat aja, berjalan mulai tahun 2019, sekarang 2023, 4 tahun berjalan, luar biasa kemajuan sekolah kami. Sangat pesat sekali kemajuannya. Muridnya banyak, ratusan murid. Sudah 700-an murid tadinya, 700 murid. Nah, dalam tempo 4 tahun sudah 700 murid. Lalu mungkin karena melihat ini sekolah maju, berkembang pesat, ada orang yang tidak ketujuh dengan kemajuan kami ini. Tidak ketujuh lawan kemajuan yang kami capai ini. Lalu bikin bagaimana caranya kalau kawak sekolah itu ambil juga lawan murid-muridnya. Bahasanya kayak itulah tuh. Kalau melihat gelagat gerak-gerik itu, kami menduga seperti itu, menduganya. Caranya bagaimana? Bikin fitnah. Lalu fitnah lah, ulun disambati orang Salafi lah, Wahabi lah, macam-macam. Dibentur-benturakan lawan bubuhan sana. Lalu kami dianggap berseberangan. Lalu dengan alasan itu dibatalkan perjanjian. Kami bahasa kasar itu diusir, suruh keluar. Itu ulun alami itu. Dan sekarang lagi berproses. Iya, kemarin kejadiannya itu kita nggak, itu lawan bahasanya ada sisi lain mengatakan bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Artinya yang dialami Rasul, ulun ngalami juga. Walaupun tadi ulun katakan tidak ada seujung kukunya, tidak ada seujung kuku Rasul ujian, tapi ulun mengalami juga. Ulun hendak diusir orang, dipitnah macam-macam, dihujat, dicaci, dimaki, macam-macam. Bahkan kemarin tuh ada insiden di sekolah kami sampai digembok. Tapi untungnya kada digembok seberataan. Digembok 2 pintu aja lah, tapi masih kawal aktivitas masuk. Tapi kuncinya dikasihnya Bang Sebuting. Kuncinya dikasih. Jadi dibuka aja. Cuman bahasanya mereka menjalankan tugas supaya apa kan, ini tugas sudah dijalankan. Tapi kuncinya dikasih kami, ya kami buka. Cuman bahasanya begitulah. Padahal ini sama-sama beriman, ngerang. Sama-sama beriman, sama-sama belajar, sama-sama mengaji. Masa cuma gara-gara isu ada sedikit perbedaan, ada yang menyebut ulun yang kuat Muhammadiyahnya. Tuh sekolah tuh kuat Muhammadiyahnya jarang. Kalau mungkin melihat ulun ini sering ke sini, kalau sering ke sini majedi, pengajian segala macam, lalu diarahkan, dibentur-benturakan. Sana kan kaum tuha bahasanya kan. Nah, kita ini bahasanya gitu. Lalu cuma gara-gara itu, lalu sekolah itu mau diambil. Cocok ada itu seperti itu. Tapi ini kita membacanya, ini ayatnya nih. Jangan kau kira kau masuk surga kalau sebelum diuji oleh
Allah. Maka pasti datang ujian. Apalagi kita yang berusaha mempelajari Quran, tidak mudah. Ujiannya datang silih berganti. Untuk apa? Karena yang namanya surga itu kata Allah dipersiapkan untuk orang-orang yang sabar. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang sabar. Jadi ini ada dalam sebuah hadis gitu ya. Belum kurang tahu apa hadis, apa cerita atau apa ya. Jadi ketika hari kiamat nanti matahari kan sejengkal dari kepala. Itu orang banjir dengan keringat. Lautan itu adalah keringat manusia yang kepanasan. Tetapi ada serombongan orang yang masuk surga tanpa melewati itu semua. Langsung datang ke surga. Lalu ditahan malaikat Ridwan. Kalian ini hendak kemana? Siapa kalian ini? Kami mau masuk surga katanya. Kata malaikat Ridwan, kenapa mau masuk surga? Maka belum ada hisab, belum ada timbangan belum ada catatan amal. Kok tiba-tiba anak masuk surga semua? Memang kalian ini siapa? Kata Ridwan kan. Lalu kata orang serombongan, apakah engkau tidak membaca Al-Quran tentang siapa kami? Kata serombongan tadi, aku membaca Quran, kata malaikat Jibril. Tapi aku tidak tahu rombongan yang mana yang kalian maksudkan ini. Kami adalah rombongan orang-orang yang sabar. Jawab rombongan tadi ini, bagaimana sabarnya kalian? Kata malaikat Ridwan, kalau ada orang yang menghina kami, mencela kami, mencaci kami, memaki kami, kami maafkan. Kami tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang berbuat zalim terhadap kami, menyakiti hati kami, macam-macam segala macamnya, kami maafkan mereka semua. Lalu kata malaikat, kalau begitu masuklah kalian semua ke dalam surga tanpa hisab. Dan itu sesuai dengan ayat Allah. Cerita itu atau hadis itu barangkali ya, sesuai dengan ayat Allah surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 24 dan ayat 25. Ayat 23 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar. Bukan ini dia. Yaitu kita mulai dari ayat dua-duanya. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbih wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanah sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar. Ini ayat 22, 23, 24 surah Ar-Ra'd dari ayat 22 sampai ayat 24. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Jadi surga itu diperuntukkan Allah buat orang-orang yang sabar, yang ketika mendapat keburukan tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka inilah kata Allah orang-orang yang mendapatkan surga Aden. Oleh sebab itu, kamu ada orang yang menyakiti kita, fitnah, mencela, mencaci maki, menzalimi, doakan aja. Mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan mereka semua diberi hidayah oleh Allah, diberi maghfirah oleh Allah. Kita tidak perlu dendam, tidak perlu memusuhi dan sebagainya. Hati kita memaafkan. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang, pasangan-pasangannya dan anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka jadi kasih Allah ujian. Karena untuk masuk surga itu kata Allah pasti diuji oleh Allah. Macam-macam ujiannya. Untuk apa? Supaya dengan ujian itu hadir yang namanya kesabaran. Sebab ternyata tiket utama untuk masuk surga Allah tanpa hisab harus punya kesabaran. Mas mau masuk surga enggak kita? Kalau kita sekarang masuk surga, semua kita masuk surga pasti mau. Oleh sebab itu siap-siaplah menghadapi ujian. Siap-siap kita ketika datang ujian, maka alhamdulillah. Jangan marah, jangan keluh kesah, bersabar. Am hasibtum di ayat lain Al Imran 142,
Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina majahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan engkau kira diri masuk surga sebelum jelas bagi Allah, sebelum Allah mengetahui siapa orang yang berjihad. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu, siapa dia orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah. Jadi kita ini kalau hendak surga harus berjuang di jalan Allah. Dengan harta, dengan jiwa, dengan apa yang kita miliki, berjuang di jalan Allah. Ini malam hari ini insya Allah nilainya jihad. Kita dengarkan pengajian, padahal awak kita uyu, capek begawi, tak kantuk kita, tapi kita datang juga. Itu jihad fisabilillah. Itu perjuangan. Kenapa? Tiket surga harus ditebus dengan yang namanya jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah dengan apa yang kita miliki. Kalau kita guru ya dengan guru tadi. Kalau kita pedagang dengan pedagang, itu kan jihad fisabilillah juga. Kalau berdagang untuk menafkahi keluarga. Ada yang ngurusi masjid, ada yang belajar. Jihad semua. Macam-macam. Apapun yang kita lakukan itu nilainya perjuangan di jalan Allah selama dengan cara-cara yang benar. Tiket untuk surga Allah pertama kata Allah jihad fisabilillah. Yang kedua wa ya'lamas sabirin. Harus sabar. Berjuang tadi harus sabar. Nak menghafal Quran harus sabar kalau banyak ujiannya. Kalau kada sabar ya kada mau selesai. Sabar, jalankan terus. Semua apapun pekerjaan yang kita ambil, pian yang berdagang, banyak ujiannya kada? Banyak, harus sabar. Apa aja peran yang kita ambil selalu akan ada ujiannya. Ujian Allah datangkan dalam rangka peningkatan kualitas. Ujian Allah datangkan dalam rangka supaya yang namanya kesabaran itu hadir di tengah-tengah diri kita. Dengan sabar itulah Allah berikan jannah tadi. Baru dapat tiket surga. Baru nanti kita bersama dengan Rasulullah. Kalau sudah punya kesabaran. Jadi kalau memang cinta Rasul, jadi memang kalau betul ya sesuatu yang hak. Ini menurut bagi orang pribadi begitu ya. Apabila sesuatu itu hak benar, maka selalu ada ujian. Jadi hati-hati kalau hidupnya kada ada ujiannya nyaman terus, itu hati-hati. Hidup kayak tadi tuh bang, kada pernah susahnya, poya-poya, kaya raya. Jangan kita katakan nyaman benar si jindulah, kada pernah susah. Hidupnya senang terus, hartanya 7 turunan kada habis, hidupnya nyaman terus. Jangan kita pikir mereka nyaman. Nanti di akhirat mereka yang paling akhir masuk surga. Panjang hisapnya. Ya Pak sebelah. Semakin banyak harta benda, semakin panjang hisapnya. Dihisap tuh bukannya main-main, bukan nyaman. Kada nyaman dihisap tuh. Dihisapnya sudah kada nyaman. Makanya bersyukur kita kalau menjadi kelompok orang yang tanpa hisap, bighairi hisap, tanpa hisap tadi, langsung masuk surga. Siapa? Salah satunya rombongan orang-orang yang sabar. Dalam ujian, kemelaratan, penderitaan dan berbagai macam guncangan, mereka tetap bersabar. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mereka idfa' billati hiya ahsan. Mereka tolak buruk dengan cara yang baik. Inilah orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Siapa yang bersama Rasul, maka apa yang dialami Rasul akan dialami juga oleh kita. Apa yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasul juga akan dialami oleh kita. Cuman barangkali kadarnya itu beda. Sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau Rasul kan berhadapan musuh langsung dengan pedang. Kita paling berhadapan musuh itu ya dengan pandai-panderan, ucapan-ucapan yang saling nyerang, saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Nah, tidak sampai bunuh-bunuhan kalau. Rasulullah berjuangnya hidup mati. Kalau kita kan belum sampai ke sana. Sepanjang hidupnya Rasulullah penuh dengan perjuangan. Kalau kita masih nyaman, masih enak semua. Dibandingkan zaman Rasulullah jauh sekali beratnya perjuangan zaman Rasulullah. Maka orang yang mau bersama Rasulullah harus juga mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah. Walau dengan kualitas kadar yang berbeda-beda, Allah turunkan ujian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kasih Allah ujian. Nah ini dia. Itulah dia orang yang bersama Rasul. Dan yang bersama Rasul itu ternyata orang yang kuat menghadapi ujian. Dan untuk itu mereka jadi orang yang sabar. Ketika kesabaran hadir, Allah persiapkan surga itu buat orang-orang yang sabar. Ada cerita sahabat. Ini ada cerita tentang orang-orang yang cinta kepada Rasulullah.
Ada orang sahabat namanya Kubay bin Adi. Dia ditangkap oleh orang musyrik. Lalu orang musyrik menanyakan, wahai Kubay bin Adi, apakah engkau sudi mau kalau sekiranya posisimu itu digantikan dengan Rasul? Engkau kami bebaskan, tapi Rasul yang kami tahan, kami tangkap. Kau boleh berkumpul dengan anak binimu. Apakah kau bersedia? Jawab Kubay, ya, aku tidak bersedia. Ya kan? Biarlah aku tidak berkumpul dengan keluargamu, atau bahkan aku mati sekalipun, itu lebih ku senangi ketimbang tertusuknya duri kaki Rasulullah. Bayangkan, biarlah aku berpisah dengan keluargaku atau aku mati sekalipun daripada Rasulullah kakinya tertusuk duri. Tertusuk duri saja sahabat kada rela. Begitulah cintanya kepada Rasul. Lalu orang kafir itu pada bingung semua, bagaimana para sahabatnya cintanya kepada Rasul itu sangat luar biasa. Maka di Quran dikatakan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul tidak boleh kalah oleh cinta kita terhadap apapun. Jangan kalah. Ada hadis tentang halawatal iman, manisnya iman. Manisnya iman. Nah, dalam hadis itu dikatakan zaqat ta'mal iman. Orang itu akan merasakan manisnya iman. Telah dirasakan zaqat ta'mal iman, telah dirasakan manisnya iman. Bagi siapa tuh? Mai radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Yaitu orang-orang yang telah ridho menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Jadi kalau sudah orang itu ridho Allah sebagai Tuhannya, cukup Allah dalam hidupnya, hidupnya bahagia, hidupnya tentram, hidupnya lapang. Dia tidak ingin apa-apa lagi kecuali Allah aja. Makanya Rasulullah ketika ditawarkan gunung Uhud jadi emas, tidak mau Rasulullah. Bayangkan tuh, gunung Uhud ditawarkan, Rasulullah, apakah kau mau gunung Uhud jadi emas supaya kau jangan miskin seperti ini? Rasul kasihan malaikat kasihan Rasulullah. Tidak diperpak kurma, ban Rasulullah berbekas karena bekas apa namanya terperpak kurma. Lalu kata malaikat, apakah engkau mau gunung Uhud kujadikan emas? Apa jawab Rasulullah? Aku tidak mau. Biarlah aku seperti ini. Biar aku sehari makan, sehari lapar. Kalau aku makan, aku bersyukur. Kalau lapar, aku bersabar. Bebas sebelah. Hebat tak Rasulullah? Dikasih segunung emas, tidak mau. Kenapa? Rasulullah hanya mau Allah aja. Rasulullah hanya mau Allah, tidak mau yang lain. Quran mengatakan, Alaihissallahu bikafin abdah. Dalam surah Az-Zumar 39-60, Allah berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah tidak cukup Allah bagi dirimu? Tidak cukupkah Allah? Jadi orang yang beriman itu yang cinta Allah itu dia tidak minta yang lain kecuali berharap cintanya Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Itu yang diingin oleh orang-orang yang bersama Rasulullah. Hanya cinta kepada Allah. Tidak ada mau yang lain. Coba kalau kita ditawarkan emas, mau kada? Ditawarkan segunung emas, mau kada? Kalau ulun mau, jangankan segunung emas, Rasulullah ya, dapat emas segini aja mau kada? Mau kita. Pedaus, nih, mau ndak? Segelas aqua isinya emas beratan, mau ndak? Mau benar kita. Rasulullah jangankan segini, segunung aja ndak mau. Bayangkan, kuatnya iman tadilah luar biasa. Kalau kuatnya iman tuh segunung emas dikasih ndak mau. Dia memilih cinta kepada Allah. Inilah bedanya iman kita dengan iman Rasulullah. Beda kita. Nah, itulah orang yang cinta kepada Allah akan merasakan manisnya iman. Dia bersama Rasulullah. Wabil islami dina, dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Tandanya dia ridho terhadap Islam, dia jalankan Islam itu dengan kesungguh-sungguhan. Rasulullah kan begitu. Rasulullah menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh. Maka yang bersama Rasul pasti Islam dijalankan dengan kesungguhan. Kita berusaha kalau kawat sholat berjamaah, sholat fardu di masjid. Rasulullah sholat malam, kita sholat malam juga. Rasulullah banyak puasa sunnah, kita umpat juga. Rasulullah banyak sedekah, kita umpat banyak sedekah juga. Apa yang digawe Rasulullah, digawe kita. Apa yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, kita kerjakan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Inilah orang yang cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta agamanya. Ini ada orang tuh kan, sholat kada pernah,
Nanti begitu ada orang yang menyembah Islam, iya paling dulu majumnya, Allahu Akbar. Tapi sholat kan ada. Kalau demo-demo itu kayak itu, kalau orang demo-demo itu kalau banyak tuh, Allahu Akbar demo aja. Orang sudah azan, demo terus, sholat kan ada. Nah, ini luput namanya kan. Itu biasanya di perang sebenarnya dia malah lari. Kalau perang bujur lari, malah larinya. Iya. Itu demo. Nah inilah, jadi begitulah Allah katakan. Jadi orang-orang yang memang betul-betul mencintai Allah Rasulnya, mereka demikian, menjadikan Allah itu cukup buat dirinya. Tidak ada harapan yang lain kecuali berharap rahmat Allah. Apapun yang Allah berikan dengan dirinya, dia ridho pasti. Kalau sudah orang cukup Allah, alaihissalam kafin abada, bukankah cukup Allah bagi kalian? Maka dia tidak minta apa-apa lagi kecuali Allah itu aja lah. Makanya apapun hidupnya, ridho aja dia. Bagaimanapun keadaan dirinya, dia ridho menerima. Susahkah, senangkah? Kalau susah kita bersabar, kalau senang kita bersyukur. Itu aja hidupnya, kedua aja kan. Dikasih Allah kenikmatan kita bersyukur, dikasih Allah kesusahan kita bersabar. Syukur dan sabar. Inna fi dzalika laayatan likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam Quran ini adalah ayat-ayat yang diperuntukkan bagi orang yang sabar dan syakur, yang sabar dan bersyukur. Ini Quran ini gasan orang yang sabar dan bersyukur. Artinya kalau kita baca Quran, hadirkanlah sabar. Kalau kita baca Quran, hadirkan rasa syukur. Jangan banyak mengeluh dalam hidup. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Apapun ujian yang Allah berikan, masih kawat mengucapkan rasa syukur. Itu luar biasa. Ulun begitu tuh. Ulun jadi ada juga rasa bahagia kadang-kadang. Masalah di sekolah itu membuat ulun bahagia juga. Begini rupanya. Ya Allah. Tetapi dibandingkan dengan Rasulullah, kada apa-apanya. Alhamdulillah. Jadi itu ucap juga alhamdulillah tuh. Walaupun macam-macam orang menguji kita kan, inilah itulah segala macam upaya anak mengambil sekolah kan, baru kita merenung begini ujian Allah kepada Rasulullah. Kita tidak apa-apanya. Begitu kita merasa bahwa ujian kita ini kecil, tidak apa-apa, tidak sebanding dengan ujian Rasul, terucap mulut kita mengatakan alhamdulillah ya Allah. Itu kita masih bersyukur tuh. Masih kawat seperti itu, ada rasa syukur. Alhamdulillah. Nah, inilah orang-orang yang bersama Rasul. Dikasih Allah berbagai macam ujian supaya dapat kualitas kesabaran tadi itu, supaya lahir kualitas sabar. Itu ya. Dan yang berikutnya, wabil islami dinam wabi Muhammadin nabi wa rasul, dan orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tiga ini. Kalau tiga ini ada, kita tenang hati, lapang hati, bahagia, nyaman hidup ini. Pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabb kita. Tandanya ridho, kita merasa cukup hanya bersama Allah, tidak minta yang lain lagi. Jadi kita bersyukur, dikasih Allah kaya, alhamdulillah. Dikasih Allah susah, bersabar. Syukur dan sabar. Ridho dengan segala ketetapan Allah. Kemudian kita ridho dengan Islam. Tandanya ridho, kita jalankan keislaman dengan sungguh-sungguh sebagaimana Rasulullah menjalankan. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabi wa rasulah. Orang akan bahagia hidupnya kalau dia ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasulnya. Apa tandanya? Tanda orang ridho kepada Rasulullah, maka dia jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan. Dijadikannya uswatun hasanah. Jadi cinta Rasul bukan cuma dengan mulut, dengan kata-kata ini. Harus dengan mulut bagus kan, banyak-banyak sholawat bagus, tapi buktikan dengan perbuatan juga. Nah kan, jangan cuma sampai di mulut aja. Buktikan dengan perbuatan bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnahnya, tegakkan sunnah-sunnahnya, jalankan sunnah-sunnahnya. Jadikan Rasulullah sebagai uswatun dalam kehidupan kita. Kalau Rasulullah itu keyakinan kita, saban hari kan Rasulullah baca Quran. Kira-kira bapak-bapak, Rasulullah baca Quran saban hari kada? Kira-kira Pak Sebelah? Setiap saat Rasulullah zikir, dia pasti setiap hari Rasulullah membaca Quran, pasti setiap hari. Pertanyaannya, kita setiap hari kan baca Quran? Mestinya setiap hari juga. Kalau memang mengatakan cinta Rasul, setiap hari baca Quran. Bangun tidur tuh nah, habis subuh tuh duduk dulu, ngaji dulu, baru begawi, baru kerja. Sempatkan setiap hari membaca Al-Quran. Karena Rasulullah saban hari membaca Al-Quran. Rasulullah saban hari berzikir kan ada? Pagi berzikir, petang berzikir. Maka kita yang cinta Rasul berzikir juga. Setiap hari tidak pernah lupa kepada Allah.
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati. Dia tegak, duduk berdiri, dia ingat dengan cipta, dia berzikir mengingat Allah. Dia berzikir mengingat Allah. Jadi orang-orang dulu kecintaannya kepada Rasul itu luar biasa. Kecintaan kepada Allah itu sangat luar biasa. Bayangkan Bilal itu. Bilal ditimpa batu badannya, ya kan? Untuk diminta, Bilal, kami lepaskan batumu nih. Katakan bahwa Tuhanmu la ta'uzamanna. Cukup kau katakan Tuhanmu la ta'uzamanna, maka engkau tidak kami siksa lagi. Kami angkat batu dari punggungmu. Apa jawab Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak mempan. Sampai hamuk orang kafir. Bingung segala macam cara, sudah dicambuk, ditarik kuda sini, segala macam siksaan. Tetap Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Cintanya kepada Allah itu sampai begitu. Ada orang sekarang hanya diuji sedikit, ya kan? Hanya gara-gara kada berduit, kada punya makanan, dikasih Indomie satu kardus, pindah iman. Satu dus saja. Banyak tuh kejadian kayak itu tuh. Coba sebelah. Cuma gara-gara mie satu dus, pindah agama. Nauzubillah. Ini orang bungul benar kayak itu tuh. Kok mau-maunya begitu. Hanya gara-gara tawaran dunia, orang rela meninggalkan ajarannya. Gara-gara tipu muslihat harta benda dunia, orang rela jadi orang munafik dan sebagainya. Bayangkan itu. Cobalah kita buktikan bahwa kita ini orang-orang yang memang cinta Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu dan menghapuskan semua dosa-dosamu. Jadi kalau sudah Allah cinta dengan seseorang, diampunkan dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan mudah-mudahan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah tidak sekadar kata-kata di mulut, tapi dengan perbuatan. Hadirkan keriduan sebagai Allah itu Rabb kita, hadirkan keriduan Islam sebagai agama kita, dan hadirkan keriduan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul kita. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahagia hidup kita dunia sampai akhirat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.